Sebut saja Agus, warga Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terpaksa bolak-balik membawa jerigen mencari air di tempat yang masih tersedia cadangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat hujan turun, Agus dan warga lainnya terlihat sibuk tengah mempersiapkan ember untuk sekedar mendapat cadangan air hujan. Agus mengatakan, sudah 2 bulan terakhir pasokan air PDAM tak kunjung mengalir. Saat keluar, air justru keruh dan busuk bau lumpur. Hal yang sama juga dialami Ilham, warga Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu. Ilham mengaku, air PDAM bagaikan air lumpur dan bau busuk mengalir Senin Kamis. Saudara, kami datangi Dusun Kamudi atau tepatnya di Dam Kamudi, Desa Rababaka, untuk melihat langsung seperti apa kondisi dan debit air sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur PDAM. Ikuti saya. Ya, saudara, air dari dam Rababaka, kemudian airnya masuk ke sini, masuk di bak penampungan. Ini luasannya sekitar 3 meter kali 3 meter bak penampung air ini. Kemudian dari bak penampung air kemudian turun di pipa induk PDAM. Pipa ini nantinya akan tersambung ke rumah-rumah pelanggan. Kemudian kita bisa menyaksikan bahwa durasi debit airnya sangat besar dan mencukupi. Sekali lagi, debit air untuk di Kecamatan Woja sangat besar dan sangat mencukupi. Ini kita lihat, ini bak pertama, bak penampung. Ini pipa plastik, saudara. Ini plastik, kayaknya kalau diketuk ini plastik, kemudian yang ini besi. Kondisinya sudah lumayan tua. Dan sekali lagi, ini pipanya ada 3 batang. Saudara, kami sejauh ini belum menemukan pipa induk yang patah yang dimaksud Direktur PDAM, tapi kami akan terus mencari dan menelusurinya. Saudara, bisa kami perlihatkan bahwa inilah salah satu sambungan pipa PDAM yang akan menuju ke pelanggan. Sambungan pipa pelanggan. Ini kita bisa melihat sambungan pipanya ini sudah cukup tua, bahkan terlihat sambungan pipanya ini ada bocor dari sambungan pipanya, dan sepertinya ini bekas kena mesin pemotong besi kayaknya, sehingga ini kelihatan bocor dan ini tidak terawat pipanya. Jadi ini sambungan pipa pertama, pipa dari pipa induk yang kemudian akan menuju ke sambungan pipa pelanggan. Ya, saudara, ini kami sudah menemukan salah satu tempat penyaringan lumpur. Di sini, ini dia tempat penyaringan lumpur PDAM. Ketika air itu kotor atau keruh, maka petugas PDAM akan membuka keran ini, kemudian lumpurnya dibuang. Artinya kalau kemudian air PDAM kemudian macet di sambungan pipa warga, maka PDAM atau petugas akan datang untuk membuka keran ini, kemudian membersihkan pembuangan lumpur atau membuang lumpur. Dan keran pembuangan lumpur atau saringan lumpur ini sampai ke bawah banyak sekali dibikin, ada beberapa titik. Ini salah satunya di dekat pipa induk di Sungai Kamudi. Saudara, kami kembali di aliran sungai, diperkirakan 1 kilo lebih dari dam Rababaka tadi itu. Ini jalur sungai. Kami ingin mencari di mana jejak pipa yang 3 batang di dam Rababaka tadi itu. Di depan kami sudah temukan, tinggal kita akan melihat di mana letak pipa 3 batang yang disebut Direktur PDAM
patah di bawah dasar sungai yang diperkirakan kedalamannya ada 3 meter. Mari kita lihat. Saudara, diperkirakan pipa 3 batang yang dimaksud Direktur PDAM itu berada di sungai, berada di sini, di sungai ini. Dia nyebrang ke sungai ini sekitar kedalaman 3 meter menurut keterangan Direktur PDAM. Pipa di bawah satu batang pipa itu patah, dan bangkai pipa yang dimaksud Direktur PDAM sampai hari ini belum diangkat oleh PDAM dan dinas instansi terkait atau BPMBD. Jadi sekali lagi, posisi pipa itu ada di bawah sini, diperkirakan ada di sekitar area ini. Ini tidak bisa kelihatan karena memang di bawah dasar sungai katanya. Dari Desa Kemudi melapor. Kepala Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jufri STMSI saat dimintai pendapat mengatakan ketersediaan air di Dompu masih cukup, hanya saja belum termanfaatkan dengan baik. Saudara, penelusuran Giat News berlanjut di pusat penyaringan air bersih PDAM Kabupaten Dompu. Saudara, mari ikuti saya. Assalamualaikum. Permisi Bu, kita mau ambil. Saudara, kita bisa melihat inilah air PDAM yang kemudian dikirim ke rumah warga yang ada di Kecamatan Dompu. Jadi kondisi airnya cukup keruh dan bau lumpur. Kondisi ini kita bisa saksikan bersama. Ini adalah proses penyaringan yang dilakukan oleh PDAM, dan kami di proses penyaringan tidak menemukan adanya lumpur. Yang ada, sekali lagi, kami tidak menemukan adanya lumpur. Airnya cukup besar, cukup kencang airnya. Sekali lagi, kami tidak menemukan adanya lumpur dan kondisinya normal. Seperti yang dikatakan Direktur PDAM, bahwa penyebab terjadinya debit air menurun itu dikarenakan adanya lumpur. Setelah kami telusuri di lapangan, ternyata kami tidak menemukan adanya lumpur dan airnya normal, masuk kemudian di bak. Kita lihat, airnya masuk di bak penampungan pertama. Nah, ini dia bak penampung air PDAM. Kita bisa saksikan kondisinya normal, sama sekali tidak ada lumpur. Ini sangat luar biasa, airnya besar, hanya saja disayangkan airnya keruh, kemudian bau lumpur. Saudara, inilah pusat penyaringan air minum yang akan dikirim ke rumah-rumah warga yang ada di Kecamatan Dompu sekitarnya. Sekitar 4.300 sambungan pipa menurut keterangan Direktur PDAM. Kita lihat apakah air bersih kita ada masalah atau tidak. Ikuti penelusuran Giat News. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana kondisi airnya. Airnya cukup besar, cukup untuk 4.300 sambungan pipa yang ada di Kecamatan Dompu. Kita bisa melihat airnya cukup keruh, kemudian aroma bau lumpur sangat bau sekali. Tapi yang jelas keterangan Direktur PDAM bahwa debit air sisa lebih kurang 40 liter per detik terjawab bahwa sesungguhnya debit air menurut kami ini sangat mencukupi dan besar. Kita lihat di bak penyaringan kedua, pemirsa, kita bisa lihat ini airnya cukup keruh sekali lagi. Kemudian kita lanjut ke
bak berikutnya. Nah, ini dia. Ini dipastikan lebih dari 40 liter per detik, bahkan lebih dari 100 liter per detik. Kita bisa lihat airnya besar sekali. Kemudian selanjutnya ini, kemudian ini airnya sudah mulai agak jernih. Jadi ini tidak dikasih kaporit atau tidak dikasih zat kimia. Menurut Direktur PDAM, andaikan ini diberi zat kimia 14 ton sampai 44 ton, maka airnya akan jauh lebih jernih dan putih. Kita bisa lihat, airnya cukup besar. Ini langsung menuju ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar kawasan Kota Dompu atau Kecamatan Dompu. Baik, dari Desa Wowo, Giat News, Abah melaporkan. Saudara, malam ini kami mendatangi kediaman Wakil Bupati Dompu, Haji Sahrul Parsan. Sebentar, kita akan dengarkan seperti apa jawaban Haji Sahrul Parsan terkait air PDAM mengalir Senin Kamis, keruh dan bau lumpur. Ikuti terus Giat News. Saudara, saat ini saya sudah bersama Wakil Bupati Dompu, Haji Sahrul Parsan. Selamat malam, Haji. Malam. Baik, Pak Wakil, kondisi air PDAM di Dompu hari ini. Pertama, keluar Senin Kamis. Kemudian yang kedua, kondisinya keruh. Kemudian yang ketiga, bau lumpur, Pak Wakil. Iya. Tanggapan Pak Wakil sekarang? Iya. Kalau saya melihat dari kondisi air di Dompu ini bukan saja sekarang, memang dari dulu. Ya, kebetulan saya sempat tugas di Dompu, ya, tahun 2001, saya nggak salah. Kondisi airnya udah seperti itu. Nah, sampai detik ini kondisinya juga masih seperti itu. Siap. Belum ada perubahan sama sekali. Nah, setelah saya melakukan survei di semua sumber air, ini pengambilannya secara langsung justru di saluran irigasi. Ya. Nah, kalau kita ingin mutu yang bagus, tentunya pengambilannya tidak bersamaan dengan saluran air irigasi. Harus pengambilan tersendiri. Begitupun kaitan dengan pengolahannya. Ya, istilahnya parasitnya, saya melihat antara lantai yang satu dengan lantai yang lain itu elevasinya sama. Yang tujuannya untuk mengendapkan pasir ataupun lumpur. Nah, kenyataan yang ada di lapangan kurang bagus, begitulah menurut saya. Nah, begitupun kaitan dengan jaringan-jaringannya. Nah, di mana jaringan-jaringan ini kedalamannya hampir ada di permukaan tanah. Ya, hampir ada di permukaan tanah yang harusnya ditanam. Ya, itu yang saya lihat ya. Artinya Pak Wakil hari ini melihat bahwa proses pengolahan air bersih yang diolah oleh PDAM, tanda kutip, Ya. ada kesalahan? Kalau saya kesalahan pengambilannya jelas. Ya, karena Dari irigasi tadi maksudnya? dari Pak Wakil? irigasi. Siap. Ya. Karena dia sangat tergantung jatuhnya. Ya, sangat tergantung. Ya. Karena satu sisi untuk areal sawah, di sisi Satu lainnya sisi untuk untuk air minum. air minum. Nah, harusnya pengambilannya tersendiri. Itu yang satu. Yang kedua, ini yang di Karamabura ya. Ya. Nah, sedangkan yang di Kemudi, yang saya lihat juga hampir sama juga, walaupun ngambil di Bendung, tapi justru daerah hilirnya Bendung. Nah, di mana dia menyeberangi sungai. Nah, kedepannya ini kami ingin memperbaiki pengambilannya di atas Bendung. Ya, saya sarankan supaya ngambil di atas Bendung. Jadi mengambil langsung di sungai, tidak ke Bendung itu. Baik Pak Wakil.
ke depan yang dimaksud dalam waktu dekat ini, kemudian konsep yang menurut Pak Wakil selama ini PDAM, sekali lagi dalam tanda kutip, sudah salah kelola. Kemudian dalam waktu ke depan ini, kira-kira pemerintah daerah Dompu akan merubah dalam waktu cepat ini, Pak Wakil? Kalau yang kemudi ya dalam waktu dekat ini. Yang dikemudi, dalam waktu dekat ini akan ada perubahan. Ada perubahan. Kalau kemudi ini kan jalur sambungan pipa untuk Kecamatan Woja, Pak Wakil. Iya. Nah, kemudian kalau untuk yang di dam kedua untuk sambungan pipa Dompu, Nah, di dam kedua ini kan ya perlu ini berbicara anggaran juga gitu. Berbicara anggaran juga, di mana anggaran kita ini kan Dompu ini sangat minim, terutama dengan adanya refocusing ini. Kami ingin sebenarnya memperbaiki, mengambil juga di atas. Ya, tapi kaitan dengan anggaran juga masih agak sedikit. artinya anggarannya baru cukup untuk sambungan Woja. Kemudian untuk Woja, ya. Dompu sementara dipending Ya, dulu. tapi langkah-langkah lainnya kami akan berusaha yang kaitan dengan dam Tanju maupun di dam Mila. Nah, di dam Tanju ini bagaimana supaya air baku dari BWS cepat akan dilanjutkan oleh air bersih dari Cipta Karya Kementerian, ya, Kementerian PU. Tuh. Nah, ini yang kami usahakan bagaimana supaya proses ini cepat. Ya. Memang ada juga kalau kita berpikir kaitan dengan PDAM ini kan pengelolaan. Dia mereka terima jadi. Betul. Apa yang sudah dibuat oleh PU lah ya. PU setelah diserahkanlah ke PDAM untuk melakukan pengelolaan. Jadi dalam hal ini tidak semata-mata kesalahan PDAM. Ya memang kalau kondisi air seperti ini, berapapun uang kita memang nggak cukup dengan kita membeli Karena tadi salah konsep. zat kimia. Iya, anggap saya salah konsep. Oke, baik. Cara pengambilan. Berkaitan zat kimia, Pak Wakil. Ini yang kemudian menarik. Direktur PDAM baru-baru ini meminta ke pemerintah sekitar 14 sampai 44 ton zat kimia Ya. untuk menjernihkan air di musim hujan. Tahun 2001 pemerintah tidak anggarkan, terakhir 2020 juga tidak anggarkan, katanya terakhir 2019. 2022 kira-kira Pak Wakil? Ya, memang saya juga belum sampai ke sana yang kaitan dengan anggaran ini, saya belum tahu pasti ya, belum saya cek yang kaitan dengan program-program atau dana-dana yang untuk PDAM. Memang apa yang dikatakan oleh PDAM, lihat kondisi air sekarang membutuhkan zat kimia yang cukup besar, cukup banyak ya. Karena memang air yang ada di saluran boleh dibilang langsung mengalir. Ya, mengalir saya bilang tadi kaitan dengan parasetnya saja itu tetap dia membawa sedimentasi karena memang lantai masing-masing kolam itu sama. Ya. Nah, sampai di IPAL pun airnya sama. Tetap berwarna coklat. Mohon maaf ya. Pak Wakil. Penggunaan zat kimia tidak berbahaya Pak Wakil. Zat kimia ini kan semacam tawas apa itu tidak berbahaya. Tapi itu tawas dan kaporit hanya dipergunakan di musim kemarau, itu keterangan Direktur PDAM. Tapi untuk di musim hujan, tawas sama kaporit tidak bisa katanya. Iya, karena kemampuannya kondisi airnya yang begitu parah. Iya, itu permasalahannya. Begitu keruh. Ya, begitu keruh. Itu permasalahannya itu. Ya memang zat kimia ini bukan zat kimia ini yang kita maksudkan kaitan dengan tawas dan lainnya. Jadi tidak terlalu berbilang tidak berbahaya. Ya, itu baik Pak Wakil. Berikut yang saya mau tanyakan ke Pak Wakil adalah soal kemudian ke depan. Ini kan ada Pak Wakil, maksud saya pemerintah daerah Dompu berencana anggarkan untuk perbaikan di dam Kebudi dulu untuk sambungan pipa di Kecamatan Woja. Mohon maaf, dulu kalau saya tidak salah ingat di zaman Haji Abu Bakar Ahmad, pemerintah pernah anggarkan. Uangnya kabur Pak Wakil. Tidak takut Pak Wakil? Wallahu alam kalau Siapa Wakil? nah, itu kan bukan zamannya kita. Oh siap. Kalau kita kan istilahnya semuanya akan transparan. Insya Allah. Oke. Ya, artinya Pak Wakil sanggup kawal dong kalau gitu. Ya harus dikawal. Oke Pak Wakil. Harus. Ya memang tugas kita itu kan bagaimana Dompu ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Siap.
Ya, apalagi masalah kondisi air kita memang permasalahan kita bersama kalau kita berbicara ya. Baik, Pak. Permasalahan kita bersama. Kondisi air ini memang dari zaman ke zaman seperti itu. Lebih-lebih sekarang. Ya, lebih-lebih sekarang karena sedimentasi jauh lebih besar sekarang ya. Dibandingkan dulu malah. Ya. Pada saat musim hujan, sedimentasi justru dari gunung tuh jauh lebih banyak. Ya, justru membawa batu, membawa tanah dan membawa yang lain-lain. Ya, malah kadang-kadang batang kayu. Ya. Nah, yang membuat air itu tambah keruh. Nah, sedangkan pada musim kemarau, karena memang mata air kita ini udah banyak yang hilang, ya debit airnya otomatis juga berturun. Ini yang menjadi permasalahan. Atau jangan-jangan kemudian kenapa air ini kemudian begitu kondisinya parah keruhnya Pak Wakil? Jangan-jangan penyangga di sekitar kawasan dam sudah habis dalam tanda kutip disensor Pak Wakil. Kalau itu ya jelas sekali, ya tidak bisa kita mengatakan tidak itu. Memang itu salah satu sebabnya. Karena bagaimanapun juga sumber mata air ini adalah kayu, hutan. Ya. Nah, hutan ini yang bisa menyimpan air. Pada saat hujan turun, ya, air otomatis ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai maupun ke laut. Ya. Nah, kalau tidak ada hujan, air yang mengasuh ke dalam tanah itu hampir nggak ada, karena udah tidak ada yang menahan lagi. Nah, yang dibawa dari gunung justru sedimentasi. Sedimentasi yang dibawa ini ada batu, ada tanah, ada kayu. Nah, kalau tidak ada air lagi yang masuk ke dalam tanah, ya jangan harap kita punya sumber air. Siap. Kan hilang mata air kita. Ya, lebih-lebih di radius mata air itu. Ini udah hampir kayunya habis. Habis ya. Nah, itu tuh masalahnya. Oke, barangkali cukup Pak Wakil. Terpisah, Bupati Dompu Kader Jelani menjawab keluhan pelanggan PDAM soal air macet, keruh, dan bau lumpur. Akhirnya mengunjungi saluran air PDAM di Sagodam, Dusun Kamudi, Desa Rawabaka, Kecamatan Woja, didampingi Kadis PUPR Aris Ansari. Dia mau jadi dia bisa itu sesuai panjang yang tersedia. Kader terlihat kecewa saat melihat secara langsung kondisi air lumpur PDAM. Masa pemerintahan Haji Abu Bakar Ahmad, daerah telah menguras APBD lebih dari 2 miliar untuk mengatasi buruknya layanan air PDAM. Sayangnya, dana gendut itu hanyut disapu air PDAM di lorong jeruji besi setelah divonis korupsi. Bupati Haji Bambang M. Yasin juga pernah mengirim Kepala Dinas PUPR, Ketua DPRD, dan pengawas PDAM untuk belajar manajemen pengolahan air bersih dengan baik dan benar di negeri Belanda. Dari negeri kincir angin tersebut, utusan Haji Bambang justru pulang dengan air kencing, keruh, dan bau lumpur hingga saat ini. Semoga pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Kader Jelani dan Haji Sahrul Parsan belajar dari pengalaman Haji Abu Bakar Ahmad dan Haji Bambang M. Yasin agar tidak tenggelam saat di dalam air PDAM. Giat News melaporkan.